Yos Nakama, spoiler One Piece chapter 1064 sudah keluar. Terima kasih untuk para leakers yang sudah memberikan bocoran cerita manga untuk minggu ini. Berikut ini merupakan rangkuman cerita dan sedikit penjelasan yang akan Mimin sampaikan secara singkat. Chapter kali ini akan berjudul Fase Laboratorium Egghead. Cerita minggu ini akan berfokus pada pertarungan Law versus Blackbeard, serta ada juga informasi yang datang dari laboratorium Vegapunk. Informasi itu kemungkinan berupa alasan kenapa CP0 berupaya untuk membunuh Dr. Vegapunk. Di sampul depan, tepatnya pada cover story perjalanan Germa 66, kita akan melihat Aokiji dan Van Ogre yang diperlihatkan telah menculik Puding. Alur waktu pada cover story ini ternyata berlangsung beberapa hari sebelum waktu sebenarnya. Bisa dilihat dari keberadaan Van Ogre yang telah menemani Kurohige mengepung Law. Sebenarnya, cover story kali ini bisa dibilang cukup membuat Mimin bingung. Pasalnya, ada kelompok bajak laut lain yang ikut masuk ke dalam cerita Germa 66. Kenapa Oda Sensei memasukkan bajak laut Kurohige yang tidak terlibat dengan Germa ke dalam cover story perjalanan tanpa emosi Germa 66? Apakah nantinya Puding akan diselamatkan oleh Germa 66? Atau Oda Sensei punya maksud dan tujuan lain dalam memasukkan karakter Kujan ke dalam cover story perjalanan Germa? Menarik untuk dinanti. Pertarungan Law versus Kurohige berlanjut. Mimin cukup terkejut setelah mengetahui Oda Sensei masih memasukkan cerita Law versus Kurohige pada chapter minggu ini. Padahal banyak yang beranggapan kalau Oda tidak akan menggambar pertarungan lanjutan antara Law versus bajak laut Kurohige. Law mengeluarkan serangan amputate, tapi Kurohige dapat menangkisnya. Kemungkinan teknik amputate ini memungkinkan Law untuk dapat melukai organ vital musuhnya dengan serangan yang mematikan. Sepertinya Oda memang membuat Law berhadapan dengan Kurohige agar kita dapat mengetahui struktur tubuh milik Kurohige yang sebenarnya. Kalau kalian ingat, ada beberapa karakter yang menyinggung soal kondisi tubuh Kurohige yang tidak normal. Bagi pernah mengatakan kalau Kurohige tidak tidur 3 hari 3 malam dan ia pun sempat menyebut Kurohige sebagai monster. Lalu Marco juga pernah mengatakan kalau struktur tubuh milik Kurohige berbeda dari manusia pada umumnya. Kemungkinan Law akan mengetahui rahasia tubuh milik Kurohige pada saat mereka bertarung. Sebagai seorang dokter bedah, tentunya Law paham betul tentang struktur tubuh milik manusia. Ia kemungkinan besar akan menyadari kalau ada sesuatu yang berbeda dari tubuh milik Kurohige. Apakah Kurohige adalah pemakan buah mythical zoan mode Cerberus yang membuatnya memiliki 3 tubuh dan 3 kepala yang berbeda? Atau jangan-jangan ia hanyalah manusia yang memiliki struktur tubuh lebih spesial daripada manusia biasa? Kalau kita perhatikan, lambang bendera bajak laut Kurohige adalah tengkorak berkepala 3. Itu mungkin saja clue dari Oda kalau Kurohige memiliki 3 kepala dan 3 tubuh yang membuatnya memiliki struktur tubuh yang berbeda dari orang lain. Mungkin saja ini saatnya bagi Law untuk membongkar rahasia terbesar Kurohige. Apakah ia benar-benar memakan buah iblis mythical zoan mode Cerberus atau tidak? Nah, di sela-sela pertarungan antara Law versus Kurohige, kita akan melihat Puding yang tengah disandra di dalam kapal Blackbeard. Di situ juga diperlihatkan kalau Puding telah membangkitkan mata ketiganya, yang berarti ia telah bisa membaca tulisan di poneglyph. Dengan adanya Puding di pihak Kurohige, bisa dipastikan kalau bajak laut Blackbeard semakin dekat dalam mendapatkan One Piece. Puding juga sempat mengatakan kalau Big Mom telah tewas. Mimin rasa Puding mengetahui keadaan ibunya yang telah tewas berkat kekuatan mata ketiganya yang telah bangkit. Kemungkinan mata ketiga Puding juga bisa melihat kondisi seseorang walaupun dalam jarak yang sangat jauh. Pertarungan antara Law versus Kurohige ternyata sampai ke telinga Akainu. Ia mendapatkan laporan tentang bentrokan yang terjadi antara bajak laut Heart melawan bajak laut Blackbeard di Pulau Winner. Bisa saja Akainu akan mengirim pasukan angkatan laut untuk ikut meramaikan pertarungan Law dan Kurohige. Setelah itu, cerita berpindah ke Pulau Egghead. Bonnie merubah Luffy, Chopper, dan Jinbei menjadi anak-anak karena mereka berniat menyerang pasifista Kuma yang dikira Bonnie adalah ayahnya. Bonnie mengatakan kalau Kuma dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ia juga mengatakan kalau Kuma merupakan keturunan dari ras yang spesial. Kemungkinan besar Kuma merupakan salah satu ras yang keberadaannya dianggap sudah punah seperti ras Lunarian. Dan di akhir chapter, kita akan melihat Saka yang merupakan robot pasifista dengan kode Pang 1 berbicara dengan Dragon lewat Denden Mushi. Saka mengatakan kalau kemungkinan besar Dr. Vegapunk akan segera mati. Dan itulah sedikit
spoiler tentang chapter 1064. Terima kasih karena telah menonton.